Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 8 yang saya cintai, kita akan melanjutkan lagi pembahasan materi bab 1 yang kemarin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, masih di bab 1, yaitu tentang negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oke. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini adalah sebuah negara-negara yang terdiri dari Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, kemudian Vietnam, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam. Nanti akan kita bahas satu persatu tentang bagaimana kondisi geografis negara-negara tersebut, kemudian iklimnya bagaimana, kemudian juga nanti akan kita bahas tentang sumber daya alamnya seperti apa. Ya. Sebelum kita membahas satu persatu negara-negara di kawasan Asia Tenggara, perlu kami sampaikan bahwa Asia Tenggara ini mempunyai wadah organisasi internasional yang disebut dengan ASEAN. Ya. Ini sering melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, budaya, politik, ya, olahraga, ya, sering. Hingga ASEAN ini sebuah wadah organisasi yang menghimpun negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tapi bukan itu yang akan dibahas. Kita akan membahas terkait sumber daya alam, kemudian kegiatan ekonomi masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara. Baik, kita mulai dari Indonesia. Silakan dibuka buku kamu di halaman 8, ya, di halaman 8 dan di halaman 9. Ya, halaman 8 dan halaman 9. Di situ di buku kalian coba nanti disimak, ya, bukunya dipersiapkan, diperhatikan satu persatu. Kita mulai dari Indonesia, ya, Indonesia. Indonesia ini adalah sebuah negara kepulauan. Ya, sebuah negara kepulauan yang luar biasa. Kita ini pulau yang ada di Indonesia itu mencapai, ya, luar biasa, nah, ya, sampai 13 ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Ya, coba disimak di halaman 9. Di situ dituliskan bahwa jelas gambaran bahwa Indonesia terdiri dari 1.922.750 km persegi. Ini luasnya, ya, itu daratannya, dan luas lautnya mencapai 3.257.483 km persegi. Ini sebuah sepintas saja bahwa sumber daya Indonesia tentang lautnya sangat luar biasa. Nanti kita akan kupas, ya, kita akan kupas satu persatu. Ini Bapak akan hanya menyampaikan dulu terkait bagaimana keadaan Indonesia. Secara astronomis, ya, secara astronomis bahwa Indonesia adalah, ya, coba disimak di buku kamu. Di situ dituliskan terletak di antara pada 94 derajat, ya, sampai 141 derajat bujur timur, dan antara 6 derajat hingga 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ini letak Indonesia secara astronomis. Ketampakan alam, ya, Indonesia adalah sebuah negara, ya, yang dimana ketampakan alamnya adalah terdiri dari deretan-deretan gunung. Ya, Indonesia adalah, kalau kita lihat
soal ketampakan alamnya adalah Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki gunung-gunung, ya, baik gunung berapi maupun yang sudah tidak aktif. Ini kalau ketampakan alam Indonesia. Berikutnya adalah ketampakan daratannya. Ya, ketampakan daratannya Indonesia ini varian sekali ya. Kalau saya sebut sebuah negara yang ketampakan daratannya varian, karena Indonesia juga ada dataran tingginya, ya, ada dataran rendahnya. Nah, ini artinya bahwa Indonesia memang memiliki ketampakan alam yang variatif, ya, yang variatif. Itu soal ketampakan alam. Nah, Indonesia kalau saya lihat dari kalian amati tentang bagaimana ketampakan pegunungannya, ya, pegunungannya Indonesia memiliki pegunungan tertinggi ya di daerah Papua, ya, di daerah Irian Jaya, dulu namanya Irian Jaya. Nah, puncak Jayawijaya ini menjadi satu-satunya pegunungan Indonesia yang pada waktu tertentu bisa ada saljunya di puncak Jayawijaya. Oke, itu sekilas soal ketampakan alam Indonesia. Lanjut, kita akan membahas kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi Indonesia ini adalah di samping pada yang utama ada agraris, ya, yang agraris. Kemudian juga Indonesia punya sektor industri, ya, sektor pertanian. Kemudian juga ada sektor pertambangan. Nah, Indonesia dalam sektor pertambangan ini merupakan sebuah negara yang memiliki sumber daya alam tambang seperti minyak, ya, kemudian timah, biji besi, ya, nikel, batu bara. Ini yang kita ekspor batu bara. Kita adalah negara, jangan salah, kita adalah negara pengekspor batu bara di kawasan Asia. Oke, kembali soal kegiatan ekonomi Indonesia. Sekali lagi bahwa Indonesia adalah negara agraris yang mana sektor pertanian menjadi sebagian besar penduduk Indonesia adalah mengolah sumber daya alamnya pada sektor pertanian. Di samping itu juga ada sektor perikanan, ya, ada sektor perikanan. Karena memang Indonesia adalah mempunyai wilayah laut yang luas, otomatis di sektor perikanan ini sangat bagus, ya. Itu soal kegiatan ekonomi. Indonesia juga pengekspor baju. Ini di bidang industri, ya. Indonesia juga adalah negara yang mengekspor pakaian jadi. Ini Indonesia menjadi sektor andalan. Di samping itu adalah Indonesia juga mengandalkan sektor pariwisata. Ya, pariwisata. Jangan salah bahwa kita adalah termasuk negara yang masuk dalam nominasi besar tentang objek-objek wisatanya, Mungkin ada yang pernah ke Pulau Bali, ya, barangkali ini menjadi tren internasional Pulau Bali ini. Kapan-kapan kalian kalau sudah lulus atau apa bisa ke Bali. Oke, lanjut. Berikutnya adalah bentuk negara. Indonesia adalah negara yang berbentuk republik, di mana kepala pemerintahan adalah dikepalai oleh seorang presiden, kemudian dibantu oleh menteri, ya, menteri yang diangkat oleh presiden. Itu bentuk negaranya. Dan Indonesia adalah salah satu negara di antara negara ASEAN yang paling lama mengalami proses penjajahan. Ya, 350 tahun ini adalah waktu yang panjang, sehingga Indonesia sangat berpengalaman, ya, soal negara jajahan. Ya, hingga seiring waktu kita pernah mengalami berbagai pergantian presiden, ya, hingga sampai saat ini, ya, Indonesia adalah, sekali lagi, kalau bentuk negaranya adalah negara republik. Nah, lanjut. Berikutnya adalah tentang iklim. Ya, iklim di negara Indonesia. Kita adalah negara yang beriklim tropis. Ya, sebentar, kita adalah negara yang beriklim tropis. Ya, Indonesia adalah
negara yang iklim tropis, di mana iklim tropis ini akan mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Masing-masing rentangnya adalah 6 bulan, ya, masing-masing adalah 6 bulan. Jadi Indonesia mengalami 2 musim, ya, musim penghujan dan musim kemarau. Dan ini saat ini Indonesia sedang musim kemarau, ya, sedang musim kemarau. Itu soal iklim. Lanjut, berikutnya adalah negara yang kedua selanjutnya adalah Thailand. Nah, kita akan bicara negara Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang belum pernah mengalami penjajahan. Ya, jadi Thailand adalah negara yang belum pernah dijajah. Ya, dibanding Indonesia, Thailand adalah negara yang belum pernah dijajah. Thailand adalah sebuah negara yang hampir sama dengan Indonesia. Ya, hampir sama dengan Indonesia. Sekali lagi, bahwa memang negara-negara kawasan Asia Tenggara itu hampir sama, memiliki kemiripan soal iklim, ya, soal sumber daya alamnya bagaimana. Hanya beda pada soal sistem pemerintahan. Oke, nanti kita bahas. Thailand. Thailand ini adalah letak dan batas wilayah. Silakan kalian lihat di halaman 10. Di halaman 10 di situ ditampilkan tentang batas dan luas wilayah negara Thailand. Ketampakan alam. Thailand adalah sebuah ketampakan alamnya. Negara ini adalah negara yang hampir sama dengan Indonesia, cuman bedanya begini. Di Thailand juga terdapat daerah-daerah pegunungan. Ya, di daerah pegunungan di buku kamu dituliskan di situ soal ketampakan alam di Thailand dibagi menjadi beberapa wilayah, ya, dibagi menjadi beberapa wilayah. Silakan kalian bisa disimak di halaman 10. Di situ detail disebutkan tentang ketampakan alam Thailand. Lanjut, kegiatan ekonomi. Ya. Penduduk Thailand, ya, adalah hampir sebagian besar adalah pada sektor agraris, karena memang sumber daya alamnya begitu. Di samping sektor agraris, Thailand juga mengandalkan sektor industri, kemudian juga sektor pertambangan. Industri apa di Thailand? Thailand adalah lebih banyak industri di bidang elektronik dan banyak diekspor, ya, ke Indonesia, ke negara-negara yang lain. Ini soal Thailand. Ya, Thailand adalah, sekali lagi, bahwa negara ini adalah di sektor kegiatan ekonominya adalah mengandalkan pada sektor agraris, kemudian industri, ya. Kemudian juga di sana juga pertambangannya juga ada. Ya, bahkan Thailand juga ini merupakan salah satu negara yang mengekspor juga soal hasil tambangnya. Ibu kotanya adalah Bangkok. Ya, ibu kota Thailand adalah Bangkok. Oke. Bentuk negara. Thailand adalah negara yang berbentuk kerajaan. Ya, Thailand adalah negara yang berbentuk kerajaan, ya, sehingga kepala pemerintahnya adalah disebut Perdana Menteri. Kalau Indonesia kan tidak nih, karena negara republik, maka kepala pemerintahnya adalah presiden. Kalau di Thailand, karena negaranya berbentuk kerajaan, maka kepala pemerintahnya adalah sekaligus adalah Perdana Menteri. Oke, iklim. Iklim di Thailand adalah iklim tropis, ya, sama dengan di Indonesia. Thailand adalah iklim tropis. Maka dengan demikian negara yang beriklim tropis akan ada 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau, ya. Itu soal iklim. Berikutnya adalah negara Asia Tenggara berikutnya setelah Thailand adalah Malaysia. Malaysia ini hampir sama dengan Thailand. Negaranya berbentuk kerajaan, maka kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Malaysia, menarik saya bicara soal Malaysia. Malaysia ini perlu kalian ketahui, ya, ini sekilas saya akan bicara soal Malaysia.
Malaysia itu sering soal hubungan diplomatik dengan Indonesia mengalami pasang surut, ya, mengalami pasang surut. Kita punya sejarah panjang tentang Malaysia. Ini perlu saya sampaikan buat kalian semua. Barangkali kalian sebagai generasi penerus, ya, dan barangkali informasi ini jarang kamu temui, akan saya sampaikan. Kenapa saya sebut bahwa Malaysia punya sejarah panjang dengan Indonesia soal hubungan diplomatik? Kita pernah gesekan dengan Malaysia. Ya, kita pernah gesekan dengan Malaysia di era tahun 50-an 60-an. Ya, kala itu ketika Presiden Soekarno mencanangkan bahwa ganyang Malaysia ini menjadi menjadi sontak bahwa terjadi kerenggangan dalam hubungan diplomatik. Karena Malaysia dengan Indonesia mengalami pasang surut soal hubungan diplomatik, ya. Sering kita mengalami bahwa terkadang Malaysia juga mengklaim soal budaya Indonesia. Ya, kita pernah diklaim budaya Indonesia pernah diklaim. Akan tapi bukan itu pembahasannya. Kita akan membahas kembali ke topik materi hari ini adalah tentang negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Malaysia. Malaysia terdiri atas dua bagian, yaitu semenanjung Malaya di daratan Asia dan Malaysia bagian timur yang terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Ini bergandengan dengan wilayah Indonesia, terutama di Kepulauan Kalimantan, ya, Kepulauan Kalimantan. Ibu kotanya Kuala Lumpur, ya, Kuala Lumpur. Luas dan batas wilayah Malaysia. Secara astronomis, Malaysia terletak pada 1 derajat lintang utara hingga 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur hingga 110 derajat bujur timur. Ini letak astronomis wilayah Malaysia. Luas wilayah Malaysia mencapai 329.758 km persegi. Ini luas wilayah Malaysia yang terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Ya, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat terletak di semenanjung Malaya, Malaya. Kemudian sedangkan Malaysia Timur terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Ini adalah soal luas, letak dan batas wilayah Malaysia. Oke, ketampakan alam. Ya, ketampakan alam. Malaysia, ya, termasuk negara yang beriklim tropis. Ya, hampir sama dengan Indonesia. Malaysia termasuk negara yang beriklim tropis. Keadaan alamnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia, sama. Di sana juga ada dua musim, musim penghujan dan musim kemarau. Ya. Bagaimana soal sumber mata pencarian Malaysia? Ini sudah mulai masuk ke tentang kegiatan ekonomi Malaysia. Malaysia adalah negara di mana kegiatan ekonominya bertumpu pada sektor pertanian. Ya, pertanian, di samping itu juga ada sektor pertambangan dan perindustrian. Ini Malaysia. Di samping itu Malaysia juga memiliki sumber daya alam, ya, juga memiliki sumber daya tambang, ya, Malaysia. Lah, pertanian di Malaysia ini banyak, di samping di bidang padi juga di bidang perkebunan. Ya, di bidang perkebunan Malaysia ini juga sangat luas soal perkebunan. Banyak orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia di sektor perkebunan. Artinya apa? Bahwa Malaysia ini adalah soal sumber daya alamnya adalah pada sektor pertaniannya lebih besar, ya, dibanding dengan sektor industri, kemudian sektor pertambangan, ya. Tapi lagi-lagi adalah negara agraris, adalah rata-rata adalah negara yang mengandalkan pada sektor pertanian. Ini menandakan bahwa negara yang seperti ini adalah tanahnya subur. Ya, lanjut, bentuk negara. Malaysia adalah negara yang berbentuk kerajaan.
ya, di mana dipimpin oleh seorang sultan, ya, kemudian kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Malaysia adalah negara yang pernah dijajah oleh Inggris kala itu, ya, pernah dijajah oleh Inggris, kemudian merdeka. Pemerintahannya Malaysia adalah berbentuk kerajaan. Iklim tadi sudah saya sebutkan di depan bahwa iklim di Malaysia adalah beriklim tropis. Lanjut, Singapura. Nah, ini Singapura adalah salah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tergolong negara maju. Ya, kalau Thailand, kemudian Indonesia dan sebagainya adalah masih masuk kategori negara berkembang. Ya, klasternya ya. Nah, kalau Singapura adalah sudah masuk wilayah negara maju di Malaysia. Di Singapura. Singapura didirikan oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Ini Singapura ya, pada tahun 1819. Singapura terpisah dengan Malaysia dan menjadi negara sendiri pada tanggal 9 Agustus 1965. Berpisah dengan Malaysia adalah pada tahun 1965. Jauh ya, Indonesia merdeka tahun 45, Singapura lepas dari Malaysia tahun 1965 ya, Malaysia. Oke, Singapura ya, bisa Singapura. Luas, letak dan batas wilayah. Singapura ya merupakan negara terkecil di Asia Tenggara. Ya, unik ini. Negara terkecil di Asia Tenggara, tetapi ya, soal ekonomi adalah Singapura lebih maju. Ya, soal ekonomi Singapura lebih maju. Hebatnya Singapura adalah mereka mengandalkan sektor industri. Apa sih industri yang dikelola di Singapura? Adalah pertama adalah sektor jasa. Ya, jasa. Saya ambil satu contoh saja ya, yang dimana sektor jasa yang digarap di Malaysia yang adalah tentang kesehatan, tentang rumah sakit. Banyak rumah sakit di Singapura yang maju, hampir menyamai dengan negara-negara Eropa, ya, negara-negara Amerika. Maka Singapura ini lebih fokus ya. Bukan berarti sektor pertanian tidak ada, bukan, tapi soal ekonomi Malaysia mengandalkan pada soal industri. Apa industri jasa? Ya, industri jasa ya di Singapura. Bentuk negara Singapura adalah berbentuk negara republik. Ya, maka sebuah negara yang berbentuk republik pasti kepala pemerintahnya adalah presiden. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah dipimpin seorang presiden. Singapura. Iklim ya. Iklim di Singapura ya. Iklim yang berlaku di Singapura adalah iklim tropis yang basah. Ya, iklim tropis yang basah. Singapura mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ya, musim hujan terjadi antara bulan November sampai dengan bulan Maret. Kemudian musim kemarau terjadi antara bulan April hingga bulan September. Nah, ini soal iklim di di Singapura. Lanjut, silakan kalian buka di halaman 14. Ya, halaman 14. Berikutnya adalah negara ASEAN. Berikutnya adalah setelah Singapura adalah Filipina. Ya, Filipina atau Republik Filipina adalah sebuah negara republik di Asia Tenggara. Ya, Filipina. Ini kemarin sempat menjadi tuan rumah acara SEA Games ya, tahun 2019 kalau nggak salah. Filipina pernah menjadi tuan rumah perhelatan olahraga di negara-negara ASEAN. Filipina. Oke. Filipina ya, kita akan membahas soal kegiatan ekonomi Filipina.
Mata pencarian penduduk utama Filipina adalah di bidang pertanian, ya, di bidang pertanian. Hasil pertaniannya adalah padi, kemudian kelapa, kemudian serat abaka, nanas dan gula. Ini Filipina ya. Jadi Filipina adalah negara dari sektor ekonominya adalah mengandalkan pada sumber daya alam yang ada dengan sektor pertaniannya. Di bidang sektor pertanian, karena Filipina adalah negara yang berbentuk agraris, negara agraris. Di samping pertanian juga ada sektor pertambangan, ya, pertambangan. Nah, apa sih hasil tambang yang ada di Filipina adalah antara lain adalah tembaga, emas, nikel, biji besi, ya, dan biji besi. Bentuk negara Filipina adalah negara ya, republik dengan pusat pemerintahan di Manila. Jadi Filipina adalah negara yang berbentuk republik, ya, otomatis maka sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden. Iklim yang berlaku di Filipina adalah iklim laut tropis dengan suhu rata-rata 25 derajat Celcius per tahun. Ya, beriklim laut tropis. Curah hujan rata-rata per tahun cukup tinggi, yaitu sekitar 2000 mm ya per tahun. Ya, ini curah hujan di Filipina tergolong tinggi. Musim hujan di Filipina berlangsung dari bulan Oktober hingga bulan April, ya, bulan Oktober hingga bulan April. Sedangkan musim kemarau berlangsung antara bulan April hingga bulan Oktober. Oke, itulah sekilas tentang Filipina. Jadi Filipina adalah negara berbentuk republik, di mana sumber ekonominya adalah mengandalkan pada sektor pertanian. Ya, di samping itu juga ada sektor pertama. Industri ya ada, tapi tidak sepesat dengan sektor pertanian maupun sektor pertambangan. Wisata juga ada. Hampir semua negara-negara di Asia Tenggara adalah tetap objek wisata menjadi andalan tertentu, pemasok devisa. Ya, Filipina pun demikian. Lanjut, adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ya, yang adalah negara hampir dengan Malaysia bersama, ya, berbentuk kerajaan. Maka Brunei Darussalam ini negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan, ya. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km. Ya, ini negara yang paling kecil, ya, negara yang paling kecil di kawasan Asia Tenggara adalah Brunei Darussalam, karena hanya memiliki 5.765 km persegi luas wilayah Brunei Darussalam. Tapi Brunei Darussalam tergolong negara kaya karena sektor minyak, ya, sektor pertambangan terutama minyak menjadi pendulang devisa tertinggi. Yang menjadi penopang ekonomi Brunei Darussalam adalah sektor minyaknya. Meskipun negaranya kecil, tapi saya bilang bahwa Brunei Darussalam tergolong negara kaya, ya, tergolong negara bisa dibedakan ya antara negara maju dan negara kaya, ya. Brunei Darussalam tergolong negara yang kaya, ya, karena mereka mengandalkan pada sektor minyaknya. Itu sekilas tentang Brunei Darussalam, ya. Brunei Darussalam, sebelum saya lanjut ke luas dan seterusnya, Brunei Darussalam merupakan negara bekas jajahan Inggris. Negara ini memiliki hari kemerdekaan tanggal 1 Januari 1984. Ya, itu soal Brunei Darussalam. Oke, lanjut. Ya, berikutnya adalah Vietnam. Ya, Vietnam, nah ini sekilas Vietnam. Vietnam adalah negara yang berbentuk republik. Ya,
Bagaimana tentang keadaan ekonomi Vietnam? Vietnam adalah negara agraris, di mana padi menjadi salah satu andalan di Vietnam adalah padi. Saya akan menariknya Vietnam. Oke, ada irisan-irisan tertentu Vietnam dengan Indonesia. Kenapa saya bilang ada irisan-irisan tertentu Vietnam dengan Indonesia? Vietnam banyak belajar dengan Indonesia soal pertanian. Ya. Vietnam banyak belajar soal pertanian dengan Indonesia. Tapi hari ini bahwa Vietnam melompat jauh soal sektor padi. Vietnam surplus, Vietnam surplus padi. Padahal dulu Vietnam belajar dari Indonesia soal pertanian. Dan Indonesia uniknya adalah kadang mengimpor beras dari Vietnam. Padahal dulu Vietnam adalah belajar pertanian dari Indonesia. Nah, ada apa nih? Ini harus kamu sebagai generasi penerus harus bisa mengkaji kenapa nih Indonesia yang dulu menjadi gurunya Vietnam soal pertanian sekarang Vietnam melebihi tentang pengelolaan tanahnya di sektor pertanian terutama padi adalah melebihi Indonesia, ya, Vietnam. Oke, itu dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan pada hari berikutnya. Ya, pesan Bapak pada kalian semua tetap semangat. Ya, selalu pakai masker ketika kalian keluar dan jangan putus asa dan jangan panik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.